Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku mau nanya nih, Je. Kira-kira menurut kamu hal yang paling penting dalam sebuah pertemanan itu apa sih? Menurut Ulun yang paling penting dalam sebuah pertemanan itu yang pertama tuh keterbukaan sih kak, kerja yang ditutup-tutupi. Salah satu tenaga yang jadi penyebab renggangnya dengan kawan tuh kan biasanya karena ada yang ditutup-tutupi, jadinya kawannya nih kenapa sih dia nih gak mau cerita sama aku kayak gitu, jadinya kan dia insecure gitu. Jadi nah mulai renggang dah mulai situ. Kayaknya kan dia insecure kayak itu. Nah, oh apa aku bukan pendengar yang baik, apa aku kada bisa memberikan solusi gasan inya, apa aku kada bisa memberikan wadah nyaman gasan inya curhat, jadinya memilih yang lain gitu. Nah kak, jadinya dari situ inya ya sudahlah, sudahlah. Mungkin kan tiap pertemanan tuh ada part-partnya, ini beramian wan ini curhat wan ini, jadi ya sudahlah, mungkin aku bukan di bagian itu. Nah kayak itu. Setuju sih, Je. Aku kalau misalnya keterbukaan adalah hal yang penting dalam sebuah pertemanan. Karena benar, kalau misalnya semakin banyak hal yang kita tutupi, maka itu akan jadi dasar-dasar yang akan suatu hari nanti bisa membuat pertemanan itu hancur gitu. Nah, kalau menurut aku sih, hal yang paling penting dalam sebuah pertemanan itu adalah saling mengerti. Bagaimana dua individu atau lebih dia itu bisa saling mengerti gitu. Ketika dia tidak memilih untuk curhat ke kita, nah itu kan berarti ada sesuatu nih. Nah, menurut aku itulah saatnya dimana sikap saling mengerti itu jadi penting gitu. Kalau misalnya kita seuzon dan sebagainya kan jadinya maunya berpikir buruk terus, jadi akhirnya itu juga akan membuat jarak di antara pertemanan kita gitu. Nah, terus gimana nih tanggapan kamu dengan tipe teman yang cuma datang ke kita waktu dia butuh kita aja gitu? Salahnya tuh kan kadang kita nggak sadar ya, ada orang atau temen di lingkungan kita yang kayak gitu. Setelah dia datang ke kita baru pergi, baru kita oh ini orang datang ke kita cuman pas lagi butuhnya doang. Sebenarnya sebel sih kak sama orang yang kayak gini. Takutnya tuh ya kak, kan kita keikut sama kelakuan dia yang kayak gitu. Terus gimana kita nyikapin teman yang kayak gini tuh, ya udah temenin aja gitu kan, nggak mungkin kita musuhin, tapi ya cuman sebatas temen biasa, nggak lebih. Walaupun kalaupun dia datang ke kita pas lagi butuh doang, ya udah, kalau bisa bantu ya dibantu aja gitu, nggak usah diambil pusing. Oh, berarti jadi bukan tipikal orang yang terlalu memusingkan hal-hal tersebut gitu ya. Aku setuju juga sih, Je. Aku juga tipe orang yang I don't care gitu dengan tipe orang-orang yang seperti ini gitu. Tapi aku pernah nih ngebaca tentang sirah sahabat tapi lupa nama beliau siapa gitu. Ceritanya tuh beliau itu selalu didatangi oleh orang-orang ketika beliau sedang dalam kejayaan gitu loh. Nah, kemudian ketika beliau mendapatkan musibah, orang berhenti datang kepada beliau gitu. Kemudian istri beliau mengatakan begini, nah dari sini kata istri beliau kita tahu bahwa mana orang-orang yang benar-benar mempedulikan kita. Kemudian jawaban si suami ini malah mencengangkan gitu. Nah, terus beliau bilang gini, beliau bersyukur bahwasanya orang-orang datang ke beliau, itu artinya orang-orang menganggap bahwa beliau adalah salah satu orang yang bisa membantu mereka gitu. Nah, kemudian di saat beliau susah, kemudian orang-orang tidak datang lagi, beliau merasa bahwa mungkin mereka tidak enak gitu, karena kan sekarang beliau merasa sudah mengalami kesusahan, jadi orang-orang tidak ingin menyusahkan beliau gitu. Nah, kemudian sejak saat itu nih, aku berusaha mengubah pemikiran aku bagaimana caranya untuk tipe teman yang seperti ini tetap harus berpikir positif gitu. Nah, kamu pernah gak sih punya teman terus ada sikap dia yang kamu gak suka gitu? Nah, itu cara nyikapinnya gimana sih? Pernah sih kak sebel sama sikap seseorang, sikapnya loh kak, bukan orangnya.
Cuman ya aku kan orangnya nggak ambil pusing. Ya udah aku diemin aja, mau negur juga nggak enak. Nah itu aku tuh orangnya nggak enakan buat negur orang. Jadi ya daripada aku salah ngomong, ya lebih baik aku diem aja. Oke, jadi lebih memilih diam gitu ya. Nah masalahnya tuh kak, aku tuh kalau negur orang tuh berarti udah marah banget. Nah kalau aku udah marah banget, aku tuh nggak bisa negur orang baik-baik, pasti pakai emosi. Makanya setiap aku marah atau sebel sama orang, lebih baik aku diem daripada aku nyesel udah ngomong yang nggak baik. Lebih baik aku diem biar nggak ada penyesalan. Nah, ini pertanyaan terakhir aku, Je. Kita kan manusia nih, pastinya kita pernah bikin salah, entah itu ke sahabat atau ke teman dekat. Gimana perasaan kamu, terus apa yang kamu lakukan untuk menembus kesalahan itu gitu? Pernah kak, sengaja maupun nggak sengaja, entah kita itu salah ngomong gitu kan, atau entah tindakan kita yang nyakitin temen, pasti yang ngerasa nggak enak lah, kepikiran. Biasanya ya aku introspeksi diri sih kak, mikir gitu, apa sih yang salah tadi gitu. Terus nah masalahnya tuh kak, aku tuh bukan tipe temen yang sweet, yang apa ya, yang salah kan datengin temennya atau ngechat, aku salah tadi maaf ya. Aku tuh bukan tipe orang kayak gitu kak, entah kenapa. Aku tuh bukannya gengsi sih, cuman malu aja. Malunya tuh bukan karena malu minta maaf, enggak, cuman malu. Aduh gimana sih kak. Iya sih, Je. Karena kan semua orang punya tipe berbeda-beda dalam meminta maaf gitu. Ada yang langsung menyampaikan, ada yang dengan sikap, ada dengan perubahan dan sebagainya. Tapi yang paling penting sih menurut aku, sikap kita introspeksi diri dan sikap kita merasa bersalah dan tidak melakukan kesalahan itu lagi sih. Menurut aku penting gitu. Kayak kalau udah kayak gitu, ya mikir aja ke depannya nanti, ya udah jangan kayak gitu lagi, jangan diulangin. Terus ya memperbaiki hubungan lagi kan, entah apa gitu, pokoknya melakukan sesuatu yang bisa memperbaiki hubungan, membuat aku nggak ngerasa bersalah lagi sama dia, gitu sih. Nah, bagian terakhirnya, pesan apa nih yang mau kamu sampaikan untuk teman-teman yang mungkin pernah nyakitin kamu atau sebaliknya gitu, yang pernah kamu sakitin? Yang terakhir, pesan terakhirnya buat teman-teman yang mungkin gak sengaja pernah nyakitin aku udah maafin kalian. Semoga kedepannya kita bisa menjalin hubungan pertemanan yang lebih baik. Semoga gak ada di antara kita yang saling menyakiti. Terus buat teman-teman yang pernah aku sakitin perasaannya, yang sengaja maupun gak sengaja, karena kata-kata aku, perilaku aku, atau apapun yang gak berkenan di kalian, aku minta maaf sedalam-dalamnya. Mudahan kalian membukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mudahan kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik. Semoga kita selalu berada di lingkungan yang positif, yang memberikan dampak positif, tidak menjadi pengaruh buruk antar sesama. Nah, aku juga mau nyampein sesuatu buat teman-teman. Aku mau mengucapkan terima kasih karena sudah tetap stay di samping aku meskipun tahu sikap aku seperti apa. Terima kasih untuk toleransinya. Aku tidak tahu gitu seberapa banyak mereka sudah memaafkan, seberapa banyak mereka sudah berusaha untuk memaklumi atau mengerti aku gitu. Aku minta maaf mungkin lambat menyadari atau lambat meminta maaf. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu support, selalu mau mendengarkan semua keluh kesah aku.
Aku bangga punya kalian. Aku berharap kita bisa saling sharing kebaikan. Aku belajar dari kalian dan kalian juga, semoga ada hal dalam diri aku yang bisa kalian pelajari gitu. So semoga kita selalu bersama-sama dalam suka dan dalam duka. Semoga kita bisa saling mengerti. And I love you guys.